Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Satria Firnanda dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Teknik Rakyat Indonesia dengan nomor NPM 233111125. Kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan independent sample t-test pada mata kuliah statistika yang diajar oleh Pak Ferry. Gitu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dulu bahwa t-test itu sebenarnya ada dua ya, yaitu ada independent t-test dan pirate sample t-test. Kali ini kita akan mengerjakan yang independent sample t-test. Untuk datanya saya memiliki dua data, yaitu A dan B. Untuk datanya ini itu sama aja kayak misal kita bakal nyari ada atau tidak hubungan antara data A dan B itu. Oke, untuk langkah pertamanya adalah kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara dari apa yang uh, dilihat. Jadi itu hipotesis itu sama aja kayak dugaan. Kita menduga A dan B ini memiliki hubungan atau tidak. Kayak A ini memengaruhi nilai dari B atau sebaliknya seperti itu. Jadi kita tulis dulu di sini untuk langkah pertama itu adalah menentukan hipotesis. Untuk langkah keduanya, kita bisa menentukan alfanya. Nah, untuk alfanya kita di sini menggunakan 5%. Untuk alfanya ini nanti akan kita gunakan pada saat penghitungan yang di akhir. Untuk langkah ketiganya, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dari data-data yang udah ada. Untuk yang A kita akan buat jadi X1 dan yang B ini jadi X2. Untuk X1 itu datanya berurutan ya dari awal kan 4. Dia akan membuat tabelnya ke bawah gini. Jadi 4, 7, 6 dan 6. Dan X2-nya pun begitu. Kita ambil yang data A. Kita ubah jadi X1, sini tulis 4, 7, 6, 6. Untuk X2-nya di sini kita tulis datanya 5, 1, 3, 5, 3, 4. Dan kita gas dulu. Nah, jika sudah, kita cari sigmanya, sigma dari data X1. Sigma itu yang artinya adalah total dari seluruh data ini. Misalkan 4 tambah 7 tambah 6 tambah 6. Nah, itu totalnya berapa? Nah, total itu adalah sigma dari data X1, begitu. Nah, karena X1 ini sudah saya tambahkan, di sini sigmanya adalah sigma dari X1 ya. Itu 23. Dan sigma dari F2 itu bentar. Itu adalah 21. Oke, tegas lagi. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari X1 kuadrat. Jadi seluruh data X1 ini akan kita kuadratkan. Misalkan X1 ada data 4 nih yang paling atas. Kita 4 ini kita kuadratkan. Jadi 4 kali 4 berapa? Jadi 16 gitu. 7 kita kuadratkan jadi 49. 6 kita kuadratkan jadi 36 gitu. Begitupun nanti yang X2. Jadi kita tulis dulu yang X1 ya. X1 kuadrat. Di sini ada 16, 49, 36, 36 juga. Oke, untuk sigmanya itu
tulis ini sigma X1 kuadrat sama dengan 137. Kita tarik lagi. Nah, di sini kita buat yang X2-nya ya. X2 kuadrat. Di sini ada 25. Ini ada 1, 9, 25, 9, dan sini 16. Untuk sigmanya itu ada 80. Oke, kalau kita udah ketemu kayak gini, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya itu kita harus mencari X1. Apa sih ini namanya? Oke, tahap selanjutnya kita harus mencari X1. X1-nya itu beda ya. X1-nya itu kayak gini nih. Kita terus dulu. Mencari X1. Nah, di atasnya ada garis gini. Saya lupa ini namanya sebutan seperti apa, tapi seperti inilah X1 ya. Nah, untuk mencari X1 ini rumusnya adalah sigma X1 per N1. Nah, untuk sigma X1 kita harus ngitung di sini ada 4, 7, 6, dan 6. Ini harus kita tambahkan. Itu adalah sigma dari X1. Sedangkan kita sini sudah nulis duluan nih yang dari awal tadi. Di sini ada 23. Ini adalah sigma dari X1. Kita langsung masukin aja untuk nyari X1-nya ini. Kita masukin 23 per N1. N1 ini adalah banyaknya data yang ada pada X1. Banyaknya data itu beda ya dengan jumlahnya. Ya, banyaknya data itu beda dengan jumlahnya. Jadi banyaknya data itu adalah di sini ada X1. Datanya sini ada 4, 7, 6, dan 6. Nah, semua ini ada 4. Ada 4 biji, ada 4 buah maksudnya. Ada 4, ada 7, ada 6, dan 6. Jadi kita masukinnya X1 adalah 6. 6 ya, kita masukin 6. Langsung kita bagi 23 per 6 adalah 5,75. Nah, sekarang kita cari gantian X2 nya. Kita langsung cari aja X2 ya. Untuk rumusnya ini sama kayak tadi, cuman kita ubah jadi yang tadinya X1 kita ubah jadi X2, yang tadinya N1 kita coba rubah juga jadi N2. Kita masukin rumusnya sigma X2 per N2 sama dengan di sini kita lihat lagi. Di sini sigmanya ada sigma dari X2-nya adalah 21. Kita masukin di sini 21. Maaf. Di sini untuk data dari N1 ini ada 4 ya. Bukan 6, salah. Tapi untuk hasilnya ini bener ya. Nah, kita sekarang masukin ke data dari banyaknya data dari S2. S2 sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukin 6. Nah, sekarang kita hitung 21 per 6 ini adalah 3,5. Oke. Sekarang tahapan X1 dan X2 ini sudah selesai. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu mencari S1 dan S2. Kita tulis dulu. Mencari S1 dan S2. Untuk rumus S1 ini seperti ini ya. Saya tulis dulu. Dengan ini per N kali N1 sigma titik ya X1 per 2 dikurang dalam kurung sigma X1 kuadrat. Nah,
kuadratnya ini di luar ya, bukan di dalamnya ya. Per, maaf tulisannya jelek, N1 dalam kurung N1 dikurang 1 tutup kurung. Oke, ini kita untuk rumus S1 nya adalah N1 di sigma X1 kuadrat per dalam per dikurang sigma X1 yang dikuadratkan. Ingat, sigma X1 yang dikuadratkan, bukan sigma X1 nya ya, tapi dari sigma X1 nya, misalkan sigma X1 nya itu adalah 23, kita kuadratkan lagi gitu. Sekarang kita masukin rumusnya, yaitu S1 nya. Nah, untuk ini kita bikin akarnya dulu ya. N1 nya tadi di sini ada sama N1, itu kita masukin 4 dikali sigma dari X1 kuadrat. Nih, sigma dari S1 kuadrat. Tadi kan kita udah bikin X1, S2 dan S1 kuadrat. Nah, X1 kuadrat ini yang kita ambil, yaitu sigma dari S1 kuadrat adalah 137. Kita masukin di sini 137. Kalau sudah, kita masukin yang lain juga, dikurang dalam kurung sigma X1. Sigma X1 nya tadi ini 23, kita masukin dulu 23 yang dikuadratkan sekali lagi. Nah, per N1 nya adalah 4 tadi, dan dalam kurung lagi 4 dikurang 1. Nah, seperti ini. Sekarang kita hitung lagi selanjutnya ke bawah untuk menyederhanakan jumlah-jumlah ini. Akar dari 4 dikali 137 adalah hasilnya 5, 8, 5, 4, 8 dikurang. Di sini 23 kita kuadratkan, 23 kali 23 hasilnya adalah 529. Oke. Sekarang kita eksekusi yang ini. Caranya adalah dengan 4 dikurang 4 dikurang 1 adalah 3, dan 4 dikali 3 kita menghitung yang di dalam kurung dulu ya, baru setelah itu kita kalikan. Jadi 4 kurang 1 adalah 3, dan 4 dikali 4 dikali 3 adalah 12. Nih, per 12 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya di sini, maaf. Di sini kita buat akar lagi. Kita hitung nih, 548 dikurang 529 itu hasilnya berapa? Karena sini saya sudah hitung, itu hasilnya adalah 19. Lalu kita bagikan dengan yang di bawah ini 12. Kita masukin hasilnya. Hasilnya adalah hasil dari pembagian 19 per 12 ini adalah akar 1,583. Oke, ini masih berbentuk akar. Sekarang kita sederhanakan agar ia tidak jadi akar lagi gitu. Jadi akar dari 1/583 ini berapa? Hasilnya adalah 1,258. Oke. Jadi untuk hasil S1 itu adalah 1258. Ini adalah hasil dari S1 nya ya, rumusnya seperti ini. Sekarang kita nyari untuk melanjutkan S2 nya. Ini saya belah jadi 2 aja biar gampang. Oke, untuk S2 nya rumusnya sama seperti S1. Kita tinggal ubah-ubah aja, yang tadinya seperti ini N1 kita ubah jadi N2, sigma X1 kuadrat kita juga ubah jadi sigma X2 kuadrat gitu. Masukin, cari ini S2 nya ya, sama dengan akar
Saya buat pendek aja akarnya, artinya sampai ujung, tapi biar menghemat. Sini N2 sigma sigma X2 kuadrat dikurang dalam kurung sigma X2 yang dikuadratkan. Kita bagi N2 dalam kurung N2 kurang 1. Kita masukin semuanya, kita masukin rumusnya semuanya. Ini akar. Tadi sigma dari salah. Tadi N2 dari maaf ya. Kita cek dulu di sini. N2-nya S2 ini rumusnya adalah N2 sigma X2 kuadrat terus dikurang sigma X2 yang dikuadratkan per N2 dalam kurung N2 dikurang 1. Sekarang kita cari N2-nya. N2-nya ini adalah jumlahnya dari data-data yang ada di X2. 5 1 3 5 3 4 1 2 3 4 5 6. Datanya adalah 6 seperti yang di atas juga ini kan ada N2, kita masukin 6. Kita masukin X sigma dari X2 kuadrat. Kan tadi kita udah baca seperti yang awal tadi ya. Kita udah masuk udah buat X2 kuadrat dan ini adalah sigmanya. Sigma dari X2 kuadrat adalah 85. Maaf. Kita masukin 85 dikurang dalam kurung sigma dari X2. Sigma dari X2 nih. Sigma dari X2 adalah 21. Kita masukin 21 di sini. Kita kuadratkan. Per N2 tadi adalah 6. Dalam kurung 6 dikurang 1. Kita tutup kurung. Nah, sekarang kita hitung. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 6 dikali 85 adalah 510 dikurang 21 kuadrat itu hasilnya adalah 441 per, ingat ya kita hitung yang dalam kurungnya dulu. Jadi 6 dikurang 1 hasilnya 5 dikali 6 itu hasilnya 30. Kita masukin di sini 30. Oke, kita lanjut lagi ke bawah, kita sederhanakan lagi. 510 dikurang 441 adalah kita tulis akarnya dulu ya. Itu 510 kurang 441 adalah 63 per 30. 63 per 30 itu hasilnya 2,3. Oke, sekali lagi ini hasilnya masih akar. Kita ubah menjadi bukan akar lagi. Jadi kita sederhanakan lagi. Untuk sederhananya adalah akar dari 2,3 itu adalah 1/516 itu. Oke, tahap untuk mencari S1 dan S2 nya kita sudah kelar. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan mencari SP. Kita tulis dulu sini. SP. Untuk rumus SP biar saya tuliskan dulu. Ini SP sama dengan akar N1 per 1 dikurang, maksud saya ini dalam kurung ya, S1 kuadrat ditambah dalam kurung lagi N2 dikurang 1 dalam tutup kurung. Di sini ada S2 kuadrat. Oke. Kita kasih garis atau per ya, dibagi dalam kurung N1 plus N2 tutup kurung per 2 sama dengan ini di sini
Oke, untuk rumusnya rumus SP seperti ini ya. Dalam kurung N1 dikurang 1, terus di sini ada S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 tutup kurung dikurang 2. Oke, sekarang kita udah sangat mudah ya, karena kita tinggal ngambil datanya aja. Untuk N1 ini kita udah dapat datanya, untuk S1 kuadrat ini kita udah dapat datanya, untuk yang lainnya juga kita udah dapat datanya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk datanya sendiri itu N1 nya itu tadi adalah 4 ya, 4 dikurang 1, kita masukin ya sesuai rumus. S1 nya tadi itu kita dalam kurungin dulu ya. S1 nya itu tadi kita lihat lagi 1/258. Oke, kita tulis ini 1,258 kurung, ingat kuadrat, ditambah N2 nya adalah 6 dikurang 1 tutup kurung, buka kurung lagi, kita masukin dari S2 kuadratnya. S2 nya kita cek di sini 1516, kita masukin 1,516 kurung kuadrat, kita masukin per. Oke, kita sudah selesai pernya. Sekarang kita masukin rumus yang kedua ya, yang di bawahnya ini. N1 nya itu adalah 4 ditambah N2 nya 6 kurung dikurang 2. Oke, kita lanjut sederhanakan. Oke, untuk selanjutnya kita mulai sederhanakan ya. Di sini kita masukin dulu akarnya. Ini akarnya sebenarnya sampai ujung ya sebenarnya, cuman saya bikin pendek aja. Untuk 4 kurang 1 itu hasilnya adalah 3 dikali 1,258 kita kuadratkan, itu hasilnya 1,583 ditambah 6 dikurang 1, ini N nya tadi N2 kurang 1, jadi 6 kurang 1 itu hasilnya 5, kita kali dengan 1,516 yang dikuadratkan. 1,516 itu yang dikuadratkan adalah 2,3. Oke, kita masukin rumus yang bawah. 4 ditambah 6 itu kita ngerjakan yang dalam rumusnya, dalam kurungnya dulu ya. 4 ditambah 6 itu sama dengan 10 dikurang 2. 10 kurang 2 itu 8. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal hitung-hitung aja. Kita kalikan, kita bagi gitu-gitu aja. Jadi 3 dikali 1,583 itu hasilnya 4,749 ditambah 5 dikali 2,3, 11,5. Kita bagi, sini tetap 8 ya. Langsung kita hitung lagi, 4,749 ditambah 11,5 ini hasilnya adalah 16,24 per 8 sama dengan akar kita hitung ya, akar 16 per 24 dibagi 8 itu hasilnya 2,031. Nah, sekali lagi ini belum hasil SP yang terakhir, karena SP ini masih akar, berbentuk akar, belum menjadi SP yang sebenarnya gitu. Sekarang kita sederhanakan lagi dari akar
2,031 kita ubah jadi SP-nya. Kita akar dari 2,031 ini adalah 1,425. Nah, ini adalah nilai SP-nya. Tuh. Oke, setelah kita mendapatkan SP-nya, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah kita mencari T hitungnya. Untuk mencari T hitungnya, kita buat di lembar baru lagi ya, karena nggak muat. Kita tulis lagi mencari T hitung. Untuk rumus T hitung adalah seperti ini ya. Kalian boleh lihat. Oke. Di sini untuk rumus T hitungnya adalah X1 dikurang garis ini X2 per SP dikali akar N1 akar 1 per N1 plus 1 per N2. Untuk data-datanya ini kita udah ada semua, jadi kita tinggal masuk-masukin aja. Terbilang mudah karena kita tinggal masuk-masukin aja, nggak perlu ngitung-ngitung lagi untuk bagian T hitungnya. Untuk kita tinggal jumlah-jumlahin aja ya. Kita masukin T hitungnya. Oke, S1 kita lihat dari yang awal tadi, yang kita awal ngerjain. S1-nya itu berapa? Nih, S1-nya adalah 5,75. Kita masukin 5,75-nya. Begitu juga yang S2-nya. S2-nya ini adalah tadi berapa ya? 3,5. Oke. Per untuk SP-nya ini yang tadi kita baru cari ya. Kita masukin juga SP-nya. Tuh tadi sekitar 1/425. Kita masukin 1/425. 1, maaf salah saya. 1,425 akar 1, N1-nya adalah tadi 4 ditambah 1 per N2-nya adalah 6. Oke. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke bawahnya. Kita hitung langsung untuk yang bagian atas, karena ini 5,75 dikurang 3,5, hasilnya adalah 2,25. Dibagi, kita masih masukin 1,425-nya. Nah, ini masih akar ya. Kita ubah dulu nih, 1/4 ini hasilnya berapa dan 1/6 hasilnya berapa. Kita masukin 1/4 hasilnya adalah 0,25 ditambah dengan 0, ini hasil dari 1/6 ya, 0,16. Oke, kita sederhanakan lagi, lebih sederhana lagi. Kita masukin lagi 2,25-nya per. Sekarang langsung kita jumlahkan yang dari 0,25 ditambah 0,16. Yang ini masih kita keep dulu ya, masih yang sama 1,425. Kita hitung yang 0,25 dan 0,16 dulu. Itu hasilnya akar 0,41. Oke, tadi hasilnya adalah hasil dari 0,25 plus 0,16 adalah 0,141. Nah, kita lanjut lagi.
kita hitung untuk 1,425 kita tulis dulu 2,25 per, kita masih sama ya, 1,425 nya. Nah di sini yang beda, 0,141 ini tadinya kan akar, kita ubah nih jadi bukan akar lagi, jadi akar dari 0,141 ini berapa, kita ubah akarnya dari 0,141 adalah 0,64. Langsung kita lanjutkan lagi ke bawah. Nah ini adalah kita langsung hitung yang bawah, yang 2 kita masukin dulu, yang atas ini kita masukin dulu 2,25. Kita hitung yang bawah nih, yang bawah ini adalah 1,425 dikali 0, maaf ini koma ya, 0,64, hasilnya itu 0,912. Maka T hitungnya adalah hasil dari pembagian 2 ini. Jadi 2,25 dibagi 0,912 ini koma ya, maaf, 912 itu hasilnya 2,46. Untuk hasil T hitung adalah 2,46 ini, dan ini adalah rumusnya. Cukup mudah karena kita tinggal masukin data yang sudah ada sebenarnya itu. Oke, setelah didapatkan semua datanya, sekarang kita mencari apakah data A dan data B itu saling berhubungan. Kita cari H1 dan H0 nya. Kita cari dulu, kita susun dulu sini. Setelah diketahui T hitung, maka dilanjutkan. Mencari T tabel. Kita cari T tabel dulu ya. Oke, T tabelnya adalah sama dengan alfa per 2. 2 ini emang rumusnya ya. Di sini ya, alfa per 2 banding N1 plus N2 kurang 2. Angka 2 ini bukan rumus, oke. Angka 2 ini adalah dari yang pertama tadi. Kita lihat, di sini ada 2 data, A dan B. Maka maka di sini adalah 2. Kalau misalkan dia datanya ada 3, misalkan A, B, C, D, atau misalkan 3 nih, A, B, C. Maka di sini adalah 3 gitu. Jadi banyaknya angka yang ini itu ditentukan dari banyaknya N. Oke, gitu. Sekarang kita masukin rumusnya. Untuk alfanya tadi di awal kita sudah tentukan, yaitu alfanya ada 5%. Nah, karena dia 5%, kita masukin di sini seperti yang ada di tabel. 5% itu adalah 0,05 per, di sini angkatnya 2, tetap masuk 2 banding dalam kurung N1 nya 4 ditambah N2 nya 6 kurung dikurang 2 sama dengan kita masukin 0,05 dikurang 2 itu hasilnya 0,025 banding 8. Nah, kalau jika sudah seperti ini, sekarang kita lihat tabelnya. Untuk tabelnya itu ntar saya masukin di dalam videonya. Jadi ikutin tabelnya ya. Misalkan dari kirinya itu 0,025, dia akan ngikutin sesuai urutannya. Nah, kalau kita udah dapetin di tabelnya, kita masukin sini. Masukin 2,306.
Ini adalah T-table-nya. Nah, kesimpulannya adalah nah, kesimpulannya adalah kita masukin sini adalah T hitungnya ya. T hitungnya tadi 2,46 itu lebih besar dari 2,306. Jika seperti ini, maka HO-nya atau H0-nya diterima. Atau bisa disebut juga kalau adanya hubungan antara tabel A dan data A dan data B gitu. Kita taruh sini, maka H0 diterima. Atau benar jika adanya hubungan antara data A dan B. Oke, begitu. Nah, sekarang kita sudah selesai. Saya jelasin dulu. Misalkan ini 2,46-nya lebih kecil dari ini kan 2,46 ini adalah tabel hitung dan 2,306 ini adalah T-table-nya. Jika ini 2,46 atau T hitungnya itu lebih kecil, maka dia H0-nya ditolak begitu. Sebaliknya lah. Seperti itu ya kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya karena kita semua sudah menyelesaikan cara pengerjaan dari independent t-test, maka saya akhiri. Saya Yogi Satria Firanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.